Shalom, 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 shalom. Kita tunggu beberapa menit ya, saudara. Tunggu beberapa jemaat Tuhan lagi yang masih mau gabung, supaya mereka juga gak ketinggalan. Karena ada yang kirim di DM, Pak, jangan langsung mulai dong jam 10. Tunggu beberapa menit, oke. Shalom buat semua yang udah gabung. Oh, Hurluf. Shalom, itu bapak atau ibu saya nggak tahu. Bapak atau ibu Ohurluf. Shalom. Ada ibu Monica, shalom. Ada Mika Nathanael, shalom. Ada ibu Lydia, ibu Widya, shalom. Waduh, ini ibu dokter ya, kalau nggak salah. Shalom bu dokter. Ada Glory, halo shalom. Ada Home Sisgo. Ada ibu Lina. Ada ibu Lydia Tuilan, ada lagi Ridalio Muslo, shalom. Shalom juga Bu Uli, puji Tuhan. Kita akan seperti biasa doa dan menyembah Tuhan. Dan hari ini tema dari renungan kita sebelum kita istirahat adalah peranan Roh Kudus dalam doa kita. Karena kemarin ada yang tanya begini, pendeta, kan kemarin bahas tentang talenta dan karunia. Nah, untuk doa itu apakah masuk di dalam kategori talenta atau dia masuk dalam kategori karunia? Karena ada orang yang seringkali merasa dia nggak punya bakat dalam berdoa, dia nggak punya bakat dalam berkata-kata. Jadi hari ini saya mau coba memberikan penjelasan singkat supaya kita minimal memiliki dasar pengertian yang tepat tentang peranan Roh Kudus dalam doa. Karena hal ini juga yang jadi pertengkaran antar gereja. Seringkali gereja yang satu dengan gereja yang lain punya pandangan yang berbeda dalam peranan Roh Kudus di dalam doa-doa orang percaya. Jadi ada yang bilang, kamu doanya nggak bahasa roh, kamu doanya nggak nyembah, kamu doanya tuh nggak ada pengurapannya, berarti doa kamu tuh nggak sempurna. Nah, kita cuma mau lihat, kita ambil sudut pandang dari kebenaran firman Tuhan. Karena beberapa jemaat Tuhan yang mengikuti streaming ini tidak semuanya dari golongan karismatik. Ada juga dari jemaat-jemaat Tuhan yang bergabung dari gereja-gereja gerakan Pentakosta. Beberapa jemaat Tuhan yang saya kenal juga mereka dari Katolik. Dan Roh Kudus itu tetap bekerja. Roh Kudus itu tetap ambil peranan, mau saudara di gereja manapun. Nah, apa sih yang membuat Roh Kudus itu bekerja dalam doa-doa kita? Nah, itu yang kita mau bahas pada malam hari ini. Saya juga masih coba pakai clip on, karena kalau misalkan saya nggak pakai clip on, suaranya itu sember. Dan suara gitar ini menutup suara saya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti perhatikan saya delay, mohon dikasih tahu. Jadi nanti istrinya juga kasih tahu. Tapi mungkin jangan diputus ketika nyembah ya. Saudara, kalaupun delay saat menyembah, ya sudah, tutup mata saja, nikmati saja penyembahannya. Karena suaranya nggak bermasalah, yang bermasalahnya hanya videonya. Jadi suaranya lebih cepat daripada video. Jadi menurut saya, selama menyembah, saudara nikmati aja dulu hadirat Tuhan. Saudara ikut nyanyi aja. Saudara panggil nama Yesus, karena itulah pertemuan kita malam hari ini. Jadi nanti setelah selesai pujian penyembahan, baru kita perbaiki. Kalau memang nggak bisa pakai clip on, saya akan copot. Mungkin nanti minggu depan akan saya ganti. Yang penting bisa lebih baik saudara terima pesan yang saya sampaikan. Oke, kita mulai masuk ya. Saya mau sapa dulu buat semuanya. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam, shalom. Puji Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan. Aduh, saya udah gak sempat kebaca lagi nih. Semuanya saya senang Bapak Ibu masih mau ikut sama-sama. Kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan kita. Haleluya. Sama-sama di tempat dimana sudah menyaksikan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami kembali datang menyembah-Mu. Sebelum kami melepas lelah dan penat kami sepanjang hari ini, sebelum kami beristirahat Tuhan, sebelum kami siap menyambut hari yang esok, biarlah malam hari ini Tuhan, kami kembali dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Kami kembali dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu yang membuat tidur kami lebih nyenyak, karena kami tahu ada penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sedang duduk, berdiri, atau berbaring. Hamba berdoa dalam nama Yesus, malam hari ini menjadi malam yang baik, malam yang luar biasa, malam yang memulihkan hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memanggil nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Nya berkata, Yesus mengucapkan,
Tidak ada jalan lain kepada Bapa selain daripada melalui Yesus. Malam hari ini Tuhan, hadirlah Tuhan di tempat di mana kami menyaksikan streaming ini. Jamah hati kami, layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami sepanjang hari ini. Sehingga sebelum kami beristirahat, kami menerima perkenanan Tuhan. Yesus, Yesus, kami sembah, kami puji. Engkau Tuhan di atas segalanya. Oh, kami datang, kami sembah, kami panggil namamu. Oh, Abba Bapa, Abba Bapa. Katakan kau segalanya. Kau segalanya. Amin. Bagiku ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Bersama-sama jemaat Tuhan, sekali lagi kita angkat pujian ini, kita katakan Abba Bapa, Abba Bapa, kau segalanya. Katakan bagiku, bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Ini pernyataan kami malam hari ini di hadapan mezbahmu. Kami katakan, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Amin. Katakan emas, perak, dan permata dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi dari awal, kita mau angkat pujian ini, panggil, katakan Abba Bapa, Abba Bapa, Yesus Tuhan, Abba Bapa. Oh, kau segalanya. Katakan bagiku, bagiku. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hati.
ku mengasihimu, ku mengasihimu. Biarlah manis kau dengar, inilah pernyataan umatmu kami katakan. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Malam ini Tuhan, kami ingin Engkau. Lepas perak dan permata, katakan tiada artinya, tiada arti. Oh, ku ingin lebih dekat, katakan bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Katakan jadikan ku hamba. Ini doa kami Tuhan, setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada arti. Oh, ku ingin lebih dekat, ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, setia kepadamu. Jemaat-jemaat Tuhan, angkat suaramu di tempat di mana engkau menyaksikan stream ini. Katakan, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat. Ini doa kami Tuhan pada malam hari ini. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba, setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, katakan ku ingin kau Tuhan. Amin. Oh Tuhan, emas, perak dan permata, katakan tiada artinya. Amin. Oh, ku ingin lebih dekat, lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat. Amin. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba, setia kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin lebih dekat,
bersekutu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami mau setia, oh, kami mau dekat denganmu Tuhan. Yesus, Yesus, biarlah hadirat-Mu menjamah kami pada malam ini Tuhan. Biarlah kami dipuaskan Tuhan oleh hadirat-Mu yang luar biasa. Kami sembah, kami puji Engkau Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Kau lebih dari segalanya. Hanya Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Engkau Yesus, Raja dalam hidupku. Kami puji, kami sembah, kami nikmati hadirat-Mu. Oh, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Katakan keindahan-Mu, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Oh, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milik. Katakan keindahan-Mu, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hatiku mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Hanya Engkau Tuhan, tak ternilai harta milikku. Oh Tuhan, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya Tuhan. Terima kasih bahkan buat setiap hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kami. Karena kami selalu percaya sesungguhnya rancangan-Mu bukan kecelakaan. Rancangan-Mu damai sejahtera bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di Kalvari bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan, untuk kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, hamba bersama dengan umat-umat-Mu, kami akan belajar sesuatu yang baru sebelum kami beristirahat. Berkati Tuhan, dimanapun mereka menyaksikan streaming ini. Mungkin mereka sedang isolasi mandiri, mereka sedang dalam keadaan takut, khawatir, cemas. Sebagian mungkin dalam keadaan sekarat. Beberapa jemaat melaporkan mereka sedang dalam di rumah sakit. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Ibadah kami Tuhan dipisahkan oleh jarak dan tempat, tapi
Tapi kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Bekerjalah Tuhan. Hamba bersama istri di tempat ini, kami selalu menaikkan setiap pujian kami Tuhan, setiap penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Bahkan hamba menyebut setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap doa-doa hamba. Maka berkati dalam nama Yesus. Siapapun yang menyaksikan hari ini ataupun di hari-hari berikutnya, Engkau tetap bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dan biarlah pengertian firman yang kami terima pada malam hari ini menjadi sesuatu yang baik, yang membuat kami berakar, bertumbuh, berbuah. Bahkan hamba doa dalam nama Yesus, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang bersusah dihiburkan, bahkan kami yang putus asa kembali diberikan pengharapan yang baru hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut setiap firman-Mu. Hamba doa Tuhan yang kuduskan dari bibir hamba, kata kalimat ucapan ayat poin, dan bagiannya hanya berasal daripada-Mu. Dalam nama Yesus bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Masih delay? Shalom buat jemaat-jemaat Tuhan yang baru gabung. Masih delay Bapak Ibu? Saya udah nggak tahu lagi nih, delay atau tidak. Halo. Sudah nggak delay ya? Berarti karena saya sudah coba perbaiki dari resolusi kameranya. Sudah nggak delay ya? Puji Tuhan. Thank you. Thank you buat yang sudah gabung. Hari ini, malam ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Penyampaian firman saya itu diambil dari pernyataan jemaat Tuhan. Kemarin ada yang tanya begini, pendeta, kan kemarin pendeta bahas tentang karunia dan talenta. Talenta itu sesuatu yang kita terima, bahkan sekalipun kita nggak kenal Tuhan, kita bukan orang yang beragama, talenta adalah hal yang kita terima bahkan sejak dalam DNA kita. Nah, tapi beda dengan karunia. Karunia itu kita terima atas dasar perkenanan Tuhan. Nah, kalau doa itu masuknya di mana, pendeta? Karena kalau saya lihat kata beberapa jemaat, mereka bilang doa itu sebenarnya masuk dalam talenta, tapi juga mereka berasa doa itu sebagai karunia. Karena ada orang yang pandai betul berkata-kata dalam doa. Ya kan, saudara pernah lihat orang yang kalau doa tuh kayaknya bagus gitu. Saya bukan tipe yang seperti itu dalam doa. Saya pribadi bukan tipe yang kalau doa itu panjang lebar gitu. Saya yang penting sesuai dengan isi hati lah kira-kira. Saya belajar dari salah satu hamba Tuhan besar. Saya melihat kemampuan dalam kata-katanya, penyampaian ucapan doanya tuh nggak sesempurna kalimat formal kebanyakan hamba Tuhan. Tapi mujizatnya. Nah, saya yakin juga setiap kata dan kalimat itu dalam doa bukan. Atau kamu paham nggak? Atau jangan-jangan kamu cuma mengikuti pendeta kamu di gereja. Nah, coba kita ambil satu pandangan dari firman Tuhan. Karena beberapa jemaat Tuhan, oke, delay. Kayaknya ke pause gara-gara ini. Minta maaf ya saudara, karena memang di tempat saya tinggal ini internetnya lagi agak kurang bagus. Saya dapat email notifikasi dari My Republic kalau provider ini lagi gangguan jaringan. Jadi minta maaf kalau misalkan agak sedikit delay. Iya, minta maaf. Thank you udah kasih tahu. Oke, saya balik lagi. Karena beberapa jemaat Tuhan yang mengikuti streaming ini juga nggak semuanya dari golongan karismatik. Ada juga yang dari golongan Protestan, gereja-gereja lama. Ada juga beberapa jemaat Tuhan yang saya kenal ini mereka adalah umat Katolik. Nah, peranan Roh Kudus itu tetap ada. Seringkali yang mengkotak-kotakan kita sebagai manusia. Kita yang seringkali membuat sebuah tata aturan yang sebenarnya nggak ada dalam firman. Nah, firman yang kita baca hari ini menjadi landasan pengertian peranan Roh Kudus dalam doa kita. Sama-sama bilang sama saya, peranan Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, dalam doa saya. Oke, Roma pasal yang ke-8, Bapak Ibu dengar baik, ini firman Tuhan sebelum kita istirahat pada malam hari ini. Roma pasal 8, 25 sampai dengan 30, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga roh di sana huruf besar, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kalimat ini juga seringkali dipakai dalam tafsiran-tafsiran orang-orang yang harus berbahasa roh. Jadi mereka seringkali bilang, ini kan kata-katanya keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena itu nanti disampaikan dalam manifestasi bahasa roh. Benar nggak pendeta? Bisa benar, bisa juga kurang tepat. Karena ada pandangan yang berbeda pada waktu itu yang terjadi di Roma.
Oke, kita lanjut dulu ayatnya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, perhatikan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kedua ayat ini sebenarnya ada referensi peristiwa yang lalu di pasal-pasal sebelumnya. Atau kejadian yang sedang berlangsung pada zaman itu, bukan zaman sekarang. Karena dikatakan berdoa untuk orang-orang kudus. Oke, lanjut ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini kalimat yang menjadi universal. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, yaitu Tuhan atau Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 terakhir, perhatikan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, intinya begini saudara. Roh Kudus, definisi secara etimologi kata, nama Roh Kudus itu atau peranan dasar Roh Kudus itu adalah pembela atau penolong. Makanya aku memberikan roh penghibur, roh penolong, roh pembela. Jadi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri yang sudah tidak lagi dibatasi oleh tempat kudus misalnya. Karena dulu kalau Allah mau hadir, dia harus ada di tempat kudus. Seperti gunung yang kudus, di bait suci yang kudus. Nah, ketika Yesus hadir sebagai manusia, kehadiran Tuhan itu dibatasi dengan tubuh. Jadi kalau Yesus ada di Galilea, otomatis Yesus tidak ada di Nazaret. Kalau Yesus ada di Yerusalem, otomatis Yesus tidak ada di tempat lain. Intinya seperti itu. Sampai akhirnya Yesus naik ke sorga dan dia berjanji akan kembali. Nah, kembalinya Yesus ini atau kembalinya Allah ini sudah dalam bentuk yang berbeda, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sudah tidak dibatasi oleh tempat kudus lagi. Tidak lagi dia berdiam hanya di bait suci. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib, yang pertama terjadi tabir bait Allah terbelah menjadi dua, karena tabir itu yang memisahkan antara kekudusan Allah dengan kefanaan manusia. Saya pikir berat juga ya pembahasannya. Saudara mau tidur nanti malah nggak tidur lagi. Udah, saya pikir yang santai-santai aja lah. Saya pikir sebagian saudara ngerti atau enggak nih, apalagi udah mau tidur ya. Udahlah, oke, saya rubah dengan lebih sederhana lagi ya. Intinya gini, Roh Kudus itu penolong, pembela. Roh Kudus itu penghibur. Dan salah satu bagian yang dia bela, yang dia tolong dan dia hibur adalah bagian dari doa-doa kita. Kenapa? Karena Alkitab katakan, pada dasarnya kita nih manusia ini tidak memiliki kemampuan yang tepat dalam berdoa. Makanya setiap gereja punya modelnya masing-masing. Kenapa modelnya berbeda-beda? Karena manusia coba merumuskan cara yang paling tepat dalam berdoa. Dan disinilah juga yang menjadi konflik satu dengan yang lainnya. Sehingga sulit mempersatukan orang Kristen seutuhnya karena pandangan dalam doa saja. Saya nggak bicara hal yang berbeda ya. Belum lagi masalah akhir zaman, tafsiran-tafsiran Alkitab. Belum lagi istilah sakramen-sakramen. Masalah yang paling sederhana, doa saja, kita nih orang Kristen beda-beda. Bahkan sama-sama karismatik saja, cara doanya bisa beda-beda. Ada yang bilang begini, doa tuh harus angkat tangan. Kasian dong yang buntung tangannya, ya kan? Tapi memang betul. Yang satu lagi bilang, kalau kita doa tuh diajarin tuh harus pakai tanda salib. Kalau nggak pakai tanda salib, berarti doa kita tuh kayaknya nggak sempurna. Nah, inilah yang saya katakan, manusia merumuskan cara doa yang tepat. Tapi sebenarnya saya mau ngomong dengan jujur kepada jemaat Tuhan. Tidak ada cara doa yang paling tepat yang pernah dibuat manusia. Yesus yang katakan, engkau berdoa berpanjang-panjang, engkau pikir dengan doamu, Allahmu mendengar engkau. Yesus bahkan katakan, kalau engkau mau berdoa, masuklah kamar. Kan doa orang Kristen kan doa yang paling sederhana dan tanpa syarat. Saudara kita, kerabat-kerabat kita, mereka tuh kalau doa nggak sesembarang kita.
Mereka harus membersihkan diri dulu. Mereka harus pakai pakaian khusus berdoa dulu, ya kan? Mereka harus menghadap ke arah yang tepat. Mereka kalau belum ketemu arahnya tuh mereka nggak berdoa. Makanya di hotel atau di aplikasi mereka tuh ada arahnya. Beberapa kepercayaan juga nggak sembarangan. Ada teknik doanya. Sujud dan bungkuknya seperti apa. Nanti ditaruh ornamen-ornamen doanya itu seperti apa. Dan itu nggak boleh dilanggar. Ketika dilanggar, dianggap doanya itu tidak sempurna. Satu-satunya kepercayaan yang doanya paling gak ada syarat cuma orang Kristen. Saudara bisa sambil lipat kaki di atas tempat tidur, ya kan? Sambil bengkok-bengkok badan gitu. Berdoa, Tuhan buat keadaan yang baik. Kami percaya bahwa Kau yang ada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, suka-suka aja. Kalau kerabat kita lagi doa, walaupun buka mata, tidak boleh ada gangguan. Dia kalau ganggu tertawa saja, bahkan niat baru, itu nggak bisa. Cuma orang Kristen yang kalau doa, Tuhan bisa disuruh tunggu. Bersyukur Tuhan mau segala kebaikan. Kompor so dimatikan. Kompor cok ngana lihat. Iya, cuma orang Kristen. Cuma orang Kristen yang kalau doa, dia bisa lihat WA sebentar, ya kan? Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus, siapa sih dari tadi nih? Memberiku kemenangan. Yesus, sebentar saya lagi doa. Cuma orang Kristen. Agama lain tidak ada. Orang Kristen mau menghadap barat, timur, utara, selatan, tidak ada persoalan. Mau sambil tidur kek, mau sambil duduk kek di mobil, cuma orang Kristen. Tapi bener kan? Saya mau katakan sederhana, apa sih syarat yang ditulis dalam Alkitab? Tidak ada. Yesus hanya mengatakan jika engkau berdoa, masuklah kamar. Itu hal yang pernah diperkatakan oleh Tuhan tentang doa. Pertanyaan saya sederhana. Apakah itu wajib? Tidak. Karena kalau itu wajib, susahnya minta ampun. Mau doa makan. Udah doa makan belum? Aduh, bentar masuk kamar dulu deh. Mau berdoa saya. Ayo, mau berdoa pergi. Sebentar masuk kamar dulu. Kalau kita nggak masuk kamar, nggak benar doa kita. Tidak. Yesus yang bilang, kalau engkau berdoa, jangan bertele-tele. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Engkau pikir dengan panjangnya doamu, Allahmu mendengar doamu. Yesus katakan bahkan sebelum engkau berdoa, Bapamu di sorga sudah tahu apa yang kau butuhkan. Nah, apa sih peranan Roh Kudus dalam doa kita? Peranan Roh Kudus adalah membuat hati kita itu jadi sepenuh hati. Doa kita itu jadi kesungguh-sungguhan. Karena doa itu memang tidak ada yang paling tepat. Tidak ada yang paling sempurna. Saya banyak ketemu hamba Tuhan kalau doa bagus. Kata, kalimat, pengucapannya luar biasa. Bahkan saya kalau ikut doa malam, ada beberapa pendoa kalau dia doa, sampai nyesel lah saya ikut doa malam itu. Karena nggak amin-amin, ya kan? Kita dari berdiri sampai mau rebahan, kita pikir, kok nggak selesai-selesai nih orang? Tapi yang paling benar adalah ketika engkau mengucapkan dengan sungguh-sungguh. Manusia bisa membodohi semua orang, tapi tidak dengan Tuhan. Siapa sih yang nggak bisa doa dengan bagus, saudara? Siapa sih yang nggak bisa angkat tangan? Saya ngomong jujur lah. Siapa sih yang nggak bisa kalau doa getar-getar gini tangannya? Sampai orang pikir, oh gila pengurapan. Padahal Parkinson. Betul. Manusia bisa menipu manusia yang lainnya. Tapi tidak dengan Tuhan. Disitulah peranan Roh Kudus semakin bekerja. Makanya buat saya, orang yang doa dengan bahasa roh luar biasa. Kesungguh-sungguhannya luar biasa. Pak, bagaimana dengan kami yang tidak memiliki karunia berbahasa roh? Ketika engkau tetap bersungguh-sungguh, doamu juga luar biasa. Yesus pernah membangkitkan orang mati. Saya mau tanya, Yesus pakai doa ribet-ribet nggak? Ada nggak ribet-ribet? Nggak, saya tanya jujur nih. Waktu dia mau bangkitin orang mati, ada nggak Yesus ribet-ribet dulu doanya? Nggak ada. Alkitab hanya berkata, ketika Yesus mau membangunkan Lazarus, doa Yesus hanya berkata, Lazarus, keluarlah. Selesai. Yesus nggak bilang Yesus nggak pakai intro, nggak pakai pengakhiran. Kata kalimat Yesus dengan kesungguhan ada otoritas di dalamnya.
Makanya saudara jangan pernah minder kalau kita disuruh doa. No, tidak ada manusia tidak bisa doa. Ada manusia tidak bisa berkata-kata dengan sempurna. Ada manusia yang kalau berkata-kata, anak saya, Michael Revano itu, dia punya salah satu kelemahan, dia kalau ngomong itu agak terbata-bata. Dia kalau ngomong itu, kalau bahasa orang tuh gagap gitu. Dia kalau doa, bukan kalau doa, dia kalau ngomong itu seringkali kita suka nggak jelas. Dia kalau ngomong sama saya gini, Pak, Michael kan tadi udah... Saya bisa bayangin nggak kalau orang seperti ini berdoa? Saya mau tanya, manusia aja dengar orang gagap aja sebel gitu. Maksudnya lama banget sih. Tapi Tuhan enggak, Tuhan nggak butuh kesempurnaan. Saya coba lihat tadi ada nggak ya teman saya mudah-mudahan ada. Tapi ada saksi teman saya yang ada di Batam nih, namanya Pak Aristoteles, ya kan, teman saya satu kelas. Kayaknya beliau ikut. Saya punya teman satu kelas juga. Dia orang NTT. Kalau doa tuh lucu sekali. Namanya Pendeta Julius Malidunga. Saya berharap orangnya ikut sama-sama. Dia kalau doa tuh lucu sekali. Kalau di kelas dia begini, Bapak, sebentar Bapak, kami Bapak. Jadi suaranya ngelengking. Dan buat kita tuh lucu. Jadi kalau dia lagi doa, Bapak, kita suka saut. Saya mau tanya, buat Tuhan masalah nggak? Enggak. Ada orang kalau doa kan diulang-ulang terus kata-kata yang sama. Terima kasih Bapak, sebentar Bapak, kami Bapak akan beribadah Bapak. Karena itu Bapak, siapapun Bapak yang melayani Bapak, pendeta Bapak, pengerja Bapak, penerima tamu Bapak, pemusik Bapak, jemaat Tuhan Bapak. Dia doa 1 menit, Bapaknya udah hampir 1000 kali. Pertanyaannya, apakah Tuhan terganggu dengan kekurangan seseorang dalam menyampaikan kata dalam kalimat? Tidak. Buat Tuhan adalah sepenuh hati kita. Makanya terkadang kalau kita doa, kita nggak butuh kalimat panjang lebar. Bukan nggak butuh kalimat panjang lebar. Seringkali saking beratnya beban, seperti yang tadi dikatakan ya, saya baca lagi firmannya. Dikatakan begini, bagaimana sebenarnya harus berdoa? Kita nggak tahu bagaimana berdoa. Tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maksudnya begini, satu sisi boleh ditafsirkan itu adalah bentuk bahasa roh, silakan. Tapi satu sisi kalau saudara mau lihat secara historinya, pada waktu itu memang orang nggak ngerti cara berdoa. Yang ada pada waktu itu adalah cara berdoa orang-orang Yahudi. Nah, ketika mereka mengikut Yesus, orang-orang Roma, orang-orang yang dari Yunani, orang-orang yang dari berbagai tempat, ketika disuruh berdoa mereka bingung. Dan itu kan juga yang terjadi sama kita hari ini. Nggak semua orang bisa berkata-kata dengan sempurna seperti layaknya seorang pelayan Tuhan. Tapi waktu Roh Kudus berperan dalam doa kita cuma bilang begini nih, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Cuma itu kata kalimatnya. Tapi hadirat Tuhan bekerja loh dalam hatinya. Hadirat Tuhan mengubah loh keadaan di rumah tangganya. Hadirat Tuhan tuh bisa membuat orang sakit jadi sembuh. Saya udah banyak dengar pendoa di tempat-tempat rumah sakit cuma dengan memanggil nama Yesus dalam kata dan kalimatnya. Kesembuhan terjadi, pemulihan dinyatakan. Kurang apa? Karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Roh Kudus tuh menuntun kita dalam doa agar nggak egois. Seringkali kita doa cuma masalah keinginan, kebutuhan, kemauan kita. Saya tanya jujur ya, kalau saudara berdoa, dari seluruh doa saudara, berapa persen permintaan dan berkat? Hampir 90%, ya kan? Kita cuma mulai doa tuh dengan Bapa terima kasih dan diakhiri juga dengan Bapa terima kasih. Kita kalau doa rata-rata gini, Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Berkati hidupku, berkati pekerjaanku, berkati orang tuaku, berkati anak-anakku, berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati apapun yang Kau kerjakan, sembuhkan sakitku. Wah, semua kita minta. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita, doain dong buat jemaat-jemaat Tuhan, kerabat kita, tetangga, orang-orang yang di sekitar kita, melalui kata kalimat kita, ada hal yang luar biasa. Seringkali juga Roh Kudus mengingatkan, doa tuh buat mereka yang nyakitin saudara, buat mereka yang ngerugiin, buat mereka yang nipu, buat mereka yang fitnah saudara. Roh Kudus nih, kita kalau nggak punya Roh Kudus, doa kita tuh jadi kejam. Tuhan, si Mahmud udah nyakitin saya Tuhan. Firman-Mu yang berkata, jika Allah di pihak kita tidak ada satupun lawan kita, hancurkan. Itu doa, itu nggak ada Roh Kudus. Kalau yang ada Roh Kudus kita bilang begini, Tuhan, dia udah nyakitin saya.
Tapi saya doa Tuhan berkati hidupnya. Sakit manusia kita teriris, tapi Roh Kudus membuat kita melangkah dalam kebenaran dan ketetapan Tuhan. Jadi pendeta, doa itu talenta atau karunia. Bisa keduanya, saudara. Bisa keduanya. Talenta ketika kita melihat dari sudut pandang kemampuan dia dalam berucap, berkata-kata. Tapi karunia ketika doanya hanya terbatas. Doanya hanya sederhana, tapi penuh dengan kuasa. Itu yang luar biasa. Makanya saya pernah lihat video satu hamba Tuhan. Aduh, saya lupa terus namanya. Intinya dia kalau doa cepat sekali. Dia cuma dibilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat itu terjadi, saudara. Dan saya mau katakan, Tuhan yang sama, yang memberikan kuasa atas doa hamba Tuhan tersebut, Tuhan yang sama. Ia akan menyatakan doa-doa saudara juga penuh dengan kuasa. Karena itu jemaat Tuhan, engkau yang sedang terkapar, yang sedang isolasi mandiri, di rumah sakit, di wisma atlet, saudara yang sedang kekurangan, saudara yang penuh dengan beban, doa. Yesus pernah berucap satu pesan, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah dengan segala keterbatasanmu. Berdoalah dengan segala kekuranganmu. Berdoalah dengan segala kondisi dan keadaanmu. Seringkali kita nggak ada kata-kata, kita cuma nyembah Tuhan aja, kita cuma bilang, Yesus, Yesus, kita cuma nyanyi aja lagu yang kita suka. Saya suka lagu zaman dulu, lagu ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Saya suka ulang-ulang bagian refnya. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Ya, cuman dengan kalimat sederhananya ya, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, selesai. Tapi saya ngerasa ada hal yang luar biasa. Ada apa yang tidak terucap, apa yang nggak bisa saya rangkai dalam kata itu, sepertinya semuanya sudah keluar. Siapa yang menuntun perkataan kalimat keluh kesah saya nggak terucapkan? Roh Kudus, saudara. Itulah kenapa ketika kita doa, ketika kita menyembah Tuhan, ada air mata. Dan air mata kita seringkali bukan air mata kesedihan lagi. Air mata kita tuh air mata pengharapan. Air mata kita bukan lagi air mata kekecewaan, air mata keputusasaan. Air mata kita justru adalah air mata yang membuat kita yakin nih, keadaan saya hari ini bukan akhir segalanya. Keadaan saya hari ini adalah awal dari kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dimanapun jemaat Tuhan berada, ingat, ada Roh Kudus yang menyempurnakan saudara untuk menyampaikan kata kalimat dalam doamu. Ketika engkau sedang mengalami tantangan kesulitan, jangan takut. Panggil aja nama Yesus. Panggil nama Yesus yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Oke, nah perhatikan baik saudara. Roh Kudus juga meletakkan suatu beban permintaan doa setiap hari kepada diri kita. Maksudnya gini, kalau saudara hidup di dalam doa, saudara akan tahu rumus doa itu sendiri. Saya pernah dikasih lihat sama istri saya, seorang YouTuber. YouTuber ini sebenarnya bukan orang Kristen. Sekali lagi saya katakan, dia nggak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia memakai konsep doa untuk mengubah hidupnya. Dan itu menjadi nyata. Kalau saudara pernah dengar istilah sukses karena beramal, sukses karena bersedekah, ada juga orang yang sukses karena berdoa. Tapi dia doa bukan untuk dirinya lagi. Jadi dia suka naik motor atau naik kendaraan mobil roda 4 gitu. Dia lihat orang susah, dia doa. Dia doa dengan kepercayaan yang dia miliki. Dia bukan orang Kristen sekali lagi. Dan dia bilang apa? Setiap kata dan kalimat doa yang diperkatakan, dia percaya itu akan kembali kepadanya. Sama seperti sumpah. Sama seperti kutuk. Kutuk itu bisa kembali. Begitu juga dengan doa. Saudara bayangin ya, orang yang gak mengenal Yesus saja, dia bisa mengalami experience luar biasa dari kata kalimat doanya. Apalagi kita yang ada Roh Kudus di dalamnya. Benar, saudara. Mungkin kita ubah cara konsep kita. Kalau kita bilang, tapi pendeta, saya udah doa sekian lama, kok kayaknya gak Tuhan jawab. Maybe today, Roh Kudus tuntun kita untuk doa dengan cara yang berbeda. Saya sama istri seringkali ya kalau doa ya, sampai lupa ya untuk doa diri sendiri. Maksudnya karena kita kan hamba Tuhan, banyak pokok doa yang masuk. Tapi ketika kita coba doa untuk orang-orang di sekitar kita, doa untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan yang menderita, sengsara, justru itu yang memberkati kita. Kalau saudara lagi kekurangan, doa buat orang lain yang lagi kekurangan juga. Katakan Tuhan berkati dia. Sertai, cukupkan, limpahkan.
Dan doa yang sama juga akan kembali. Nah, teknik-teknik seperti ini datangnya dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kudus tuntun doa dan kalimat kita. Seperti misalkan, kenapa tiba-tiba kita suka terbangun di malam hari? Saudara pernah nggak alami seperti itu? Lagi tidur, kok tiba-tiba kebangun gitu? Sering kali kalau saudara mau lebih peka, sebenarnya Roh Kudus mau ajak saudara untuk kembali berdoa. Di situ saudara, poinnya, peranan Roh Kudus dalam diri kita, dalam doa-doa kita. Ketika kita lagi tidur, tiba-tiba kebangun gitu ya. Kok kebangun? Nah, jeleknya kita kebangun, bengong, tidur lagi. Itu kalau Roh Kudus bisa bangun pakai air panas, pasti dia udah siram sama saudara. Karena waktu kita terbangun seperti itu, jangan langsung pikir, setan nih. Enggak. Siapa tahu malaikat Tuhan colek saudara bangun. Panggil nama Yesus. Kalau saudara pernah ngalamin hal seperti itu, coba lakukan, segera lakukan. Dan kalau kita bingung apa yang mau didoakan, nyembah Tuhan aja. Nyembah. Saya mau ingetin kepada jemaat Tuhan. Ada banyak orang sukses. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia lebih hebat dari orang lain. Karena dia berdoa lebih dari yang lain. Saya punya gembala, Bapak Pendeta Helmi Janto gitu. Beliau orang sukses karena doa. Until today, beliau seorang yang rajin berdoa. Saya banyak kenal hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kelebihan mereka seringkali bukan dari tafsiran firman. Bukan dari suaranya yang merdu. Tapi dari doa-doanya yang luar biasa. Nah, saya harap saudara, jemaat Tuhan yang menyaksikan pada malam hari ini, coba kembali renungkan. Kita bukan pelayan Tuhan di gereja, kita bukan orang yang punya posisi tertentu dalam pelayanan. Saudara bukan pengkhotbah, engkau bukan pemain musik, engkau bukan seorang worship leader. Tapi setiap kita adalah pendoa. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Tapi Roh Kudus berperan dalam menuntun doa-doa kita. Berdoalah setiap saat, supaya engkau melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya akhiri kebenaran firman Tuhan. Wah, seru ya, sampai hampir 1 jam. Kita doa sama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Pujianku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sebagian jemaat Tuhan pasti tahu lagu ini, sebagian mungkin baru dengar lagu ini. Tapi sama-sama kita belajar. Pujian ini berkata, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Pujianku angkat hatiku. Katakan, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi, kita katakan, ku angkat hatiku. Amin.
Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan lebih sungguh. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu, Yesus Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami sembah Engkau. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami sembah Engkau Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Kami sembah Engkau. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, hamba bersama dengan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, hamba arahkan tangan kepada kamera dalam nama Yesus. Seringkali kami tertuduh Tuhan dalam kata kalimat doa kami. Seringkali bahkan hati kami gak percaya kalau kami berdoa dengan benar dan tepat di hadapan Tuhan. Tapi disitulah justru sisi kemanusiaan kami Tuhan. Disitulah kami butuh Roh Kudus menuntun kata kalimat kami. Tuhan, Engkau tahu banyaknya masalah yang kami alami. Engkau tahu banyaknya hambatan, rintangan, persoalan yang harus kami jalani Tuhan. Seringkali kami bahkan sampai lupa dalam membawa dalam doa dan kata-kata kalimat kami di hadapan-Mu. Tapi Roh Kudus, biarlah keterbatasan kata dan kalimat doa kami Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang membuat kami melihat janji dan kuasa Tuhan terjadi ketika kami menyebut nama Yesus. Ketika kami berkata, ya Aba, ya Bapa, Tuhan. Ketika kami berkata, Tuhan, tolong suamiku, tolong istriku, tolong anak-anakku, tolong pekerjaanku, Tuhan, tolong hari esokku, Tuhan, tolong setiap keadaanku, Tuhan, tolong sembuhkan aku. Dengan segala keterbatasan kami, Roh Kudus berperan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Diberkatilah engkau yang mendengar, diberkatilah engkau yang berpengharapan, diberkatilah engkau yang yakin bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doamu. Yesus yang berkata, sesungguhnya bahkan sebelum engkau berdoa, Bapamu di sorga sudah tahu apa yang kau butuhkan. Tapi Yesus juga yang berkata, jangan jemu-jemu berdoa, tetaplah berdoa.
dengan segala keterbatasan kekurangan kita. Karena Roh Kudus, Ia akan menuntun saya dan saudara untuk membawa doa kita berkenan di hadapannya. Kami memuji kebesaran-Mu. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, sebelum kami beristirahat, kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan, segala puji, segala hormat dan segala kemuliaan kami bawa hanya kepada Engkau, Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Umat Tuhan, dimanapun saudara berada, arahkan hatimu, angkat tanganmu, tanda engkau bergantung, berserah, berharap kepada Tuhan. Dan apapun kata berkat yang kau dengar pada malam hari ini, terima dengan sepenuh hati saudara. Maka dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, karir, dan masa depan saudara. Diberkatilah kesehatanmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau yang terkapar, engkau yang positif COVID, engkau yang sedang mengalami vonis yang negatif, kami cabut dalam nama Yesus. Diberkati, engkau sembuh, sehat, sempurna, diangkat dari segala krisismu. Tuhan juga memberkati engkau dalam setiap langkah-langkah saudara. Maka umat Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita menjadi mempelai yang setia, menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Setiap kita yang percaya, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.